wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV serta adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka baik tatkala sempit maupun tatkala lapang, dan sirran wa alaniyah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Mereka itu apa? Mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Siapa mereka? Orang yang membaca Quran, orang yang melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Allah mengatakan apa? Wa yazidahum min fadlih tadi. Ya. Dan Allah akan menambahkan, ya, apanya? Karunia-Nya, ya, kenikmatannya, pahalanya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, keutamaan membaca Al-Qur'an disebutkan dalam ayat ini sangat luar biasa. Kenapa? Mereka orang-orang yang membaca Quran itu apa? Allah akan sempurnakan pahalanya. Kemudian Allah menambahkan apa? Nikmatnya. Kemudian Allah tutup dengan closing statementnya apa? Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni semua makhluknya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Allah menspesialkan orang-orang yang membaca Quran. Ya. Orang-orang yang membaca Quran itu apa? Diampuni dosanya dan ditambahkan pahala, karunia-Nya, keberkahannya baik di dunia sebelum di akhirat. Maka pada ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang semisal dengannya itu banyak. Kemudian menjadi pertanyaan kepada kita dan diri-diri kita, kenapa sampai saat ini masih belum semangat membaca Quran? Belum semangat belajar membaca Quran dengan benar. Ya. Dan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali apa? Motivasi untuk kita semangat membaca Quran dan semangat mempelajari Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda apa? La aqulu alif lam harfun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu apa? Satu huruf. Walakin alif harfun, lam
harfun, ya. Dan mim harfun. Jadi alif, lam, mim itu sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri pahalanya, ya. Satu huruf memiliki pahala tersendiri. Dan bagaimana ketika kita membaca Quran satu halaman, misalnya sehari saja, minimal berapa pahala yang kita dapatkan? Kalau seandainya satu hurufnya dikali 10, maka seandainya kita sehari membaca 1000 huruf, bisa dikalikan pahala kita. Ya, maka semangat terus. Berikan motivasi kepada diri kita. Kemudian berikan motivasi kepada saudara-saudara kita. Sibukkan dengan Al-Quran. Baik yang sudah ngaji, sibukkan dengan Al-Quran, bukan disibukkan dengan fikih-fikih yang lain, dengan perselisihan-perselisihan, dengan kondisi umat. Kita sebagai pelajar, kita sebagai muslim dituntut untuk senantiasa mempelajari agama kita, terkhusus Al-Quran. Kita sibukkan diri dengan Al-Quran. Adapun untuk urusan-urusan di luar itu sudah ada yang bertanggung jawab. Ya. Pihak yang bertanggung jawab sudah ada. Maka layaknya untuk kita sibuk menuntut ilmu. Ya. Luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran khususnya. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Al-Quran, ya, ilmu hadis, ya, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu adab, dan semua cabang-cabang ilmu agama. Itu kita lebih bermanfaat waktunya ketika kita sibuk dengan membaca Al-Quran, bukan sibuk dengan urusan-urusan dunia saja. Ya, terkadang kita itu lalai. Kita mempelajari motivasi-motivasi dari motivator-motivator orang-orang barat. Akhirnya apa? Kita lupa bahwasanya kita memiliki kitab yang Allah turunkan untuk menjadikan kita pedoman, petunjuk. Belajar misalnya motivasi ini, motivasi itu. Kalau seandainya orang tersebut kembali ke Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu apa? Sudah ada solusinya. Ya. Karena solusi dari teori orang barat dibanding dengan solusi yang ada di Al-Quran, lebih tinggi mana? Tentunya solusi di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka semangatlah untuk senantiasa belajar Al-Quran, ya, dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan pada kesempatan pertemuan kali ini, ya, kita lanjutkan kembali pada materi tahsin Al-Quran di juz amma, ya. Terakhir kita sudah menyelesaikan ayat 30. Nah, kemudian kita masuk pada surat An-Naba di bagian akhir atau di halaman terakhir. Ya, sebelum kita naik ke juz 29. Baik. Silakan para pemirsa untuk menyimak. Kemudian diambil mushaf Al-Qur'annya, ya. Kemudian dibuka di halaman 583 di surat An-Naba ayat 31 sampai 40, ya. Dan kemudian apa? Disertakan buku catatan untuk mencatat poin-poin, ya, dari catatan-catatan di ayat-ayat ini yang sekiranya nanti kita akan bahas, baik kesalahan maupun tambahan-tambahan yang seharusnya seorang pembaca Quran itu menunaikan dari makhraj dan sifatnya. Baik, sebelum kita masuk pada
pembahasan tajwid di surat An-Naba ayat 31 sampai 40. Kita baca dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba dhalikal yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik, kita lihat di ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman innalil muttaqina mafaza. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat 31 di surat An-Naba dengan huruf hamzah. Jadi apa? Jadi cara membaca hamzah kita kemarin sudah singgung apa? Dia memiliki ketegasan. A, I, U. Bukan A, I, U, tapi A, I, U. Jadi inna lil muttaqina. Inna ya, bukan in. Nah, ini banyak ya. Banyak yang baca hamzah itu dengan apa? Dengan menggesekkan, memolorkan suaranya. Inna seperti itu. Ya, terkhusus pembaca-pembaca Quran biasanya di tilawah-tilawah biasanya. Ya, tilawah-tilawah yang inna bisa seperti itu. Nah, ini kurang tepat membacanya seperti itu. Karena apa? Karena dia menghilangkan sifat syiddah yang dimiliki oleh huruf hamzah. Ya. Menghilangkan sifat syiddah atau ketegasan. Jadi hamzah itu cara membacanya tegas. I, A, U, ya, jelas. Kemudian apa? Setelah hamzah ada huruf nun yang bertasjid. Gimana caranya? Dengan ditahan dua harokat. Nah, ini sudah sering kita singgung. Jadi ditahan dulu. Innalil muttaqina mafaza. Ya, muttaqina mafaza. Lil ya, ini ditahan dulu. Ya, ditahan di huruf tasdid pada ta. Ya, tanda tasdid di atas ta menunjukkan apa? Ditahan di situ. Di lil muttaqin. Jangan innalil muttaqin. Tapi innalil muttaqin. Lil muttaqin. Ya, jangan mutaqin. Mafaza. Nah, di sini huruf fa dengan za, ya. Za-nya di sini tanwin, ya, fathatain di akhir kata atau di waqaf. Maka cara membacanya adalah dengan apa? Dengan fathah dua harokat, ya. Sama, jadi ketika baca dengan fa itu sama panjangnya. Jadi mafaza, bukan mafaza, bukan, tapi sama, ya. Karena mad iwad posisinya sama dengan mad tabi'i. Jadi hukumnya
dua harokat. Jadi inna lil muttaqina mafaza, faza, Musa, seperti itu. Musa, faza, mafaza, Musa, sama, ya. Makanya kadang ada beberapa pembaca Quran, terkhusus imam-imam biasanya, imam-imam salat, bacanya mad iwad lebih dari dua harokat, ya. Contohnya di surat apa? Sabihis, ya. Ibrahim wa Musa, seperti itu. Ini kurang tepat ya adik-adik dan semua pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacanya innalil muttaqina mafaza, cukup. Berapa panjangnya? Za disamakan dengan fa. Sekali lagi, dipanjangkan dengan apa? Disamakan dengan panjangnya huruf fa. Ya, karena mad tabi'i. Kemudian kita pindah ke ayat 32. Hadaiqa. Ya. Coba di sini hukumnya mad apa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mad apa? Hadaiqa. Mad jaiz atau man wajib? Hadaiqa. Mad apa? Mad wajib, ya. Berapa kemarin panjangnya? 4 atau 5? Ya, 4 atau 5 harokat. Tidak ada 2. Saya tekankan sekali lagi, mad wajib, mad jaiz tidak ada 2. Tidak ada panjang 2 harokat kecuali torik yang lain. Kalau yang masyhur di Indonesia, di Asia Tenggara menggunakan tarik syatibiyah. Tarik syatibiyah, ya, jalur syatibiyah itu apa? Hanya ada 2 pilihan, ya. Di mad jaiz, ya. 4 atau 5. Begitupun dengan mad wajib 4 atau 5. Kecuali kalau kita membaca Al-Qur'an dengan tarik yang lain, ya, maka bacaannya ada yang di situ mad apa? Jaiz panjang 2 harokat. Maka kalau kita sekiranya belum mempelajari tarik atau jalur, ya, jalur riwayat yang lain selain dari mushaf ini, maka hendaklah kita membacanya sesuai dengan tarik syatibiyah yang beredar di Indonesia, ya, disesuaikan. Kecuali mungkin kita sudah belajar tarik-tarik yang lain, atau bahkan kita sudah pernah belajar qiraah, baik qiraah sab'ah, qiraah asyrah, tafadhal, nggak apa-apa. Tapi kalau kita kemudian membacanya 2 harokat, sedangkan kita nggak tahu hukum-hukumnya, maka kurang tepat. Meskipun ini apa? Meskipun ini kesalahannya khafi, bukan kesalahan jali, jadi nggak merubah makna. Cuma di sini salah apanya? Salah membaca karena di luar dari tarik syatibiyah. Maka hendaklah kita membacanya berapa? 4 dan 5, ya. 4 atau 5 itu, antara 2 itu silakan dipilih. Cuma 4 sama 5 itu apa? Bedanya tipis lah, ya. Tapi kalau bacanya 2 itu konsekuensinya harus pernah belajar dan menyetorkan kepada guru, ya, menyetorkan kepada guru. Jadi jangan hanya karena mendengarkan Imam Sudes, Imam Suraim, ternyata kok membaca mad jaiznya 2 rakaat, berarti boleh tuh. Nah, itu jangan mengandalkan murotal MP3, ya, atau di YouTube denger, jangan mengandalkan seperti itu. Maka kalau kita mau belajar Quran, hendaklah dengan guru, bertalaki langsung, face to face, ya, hadap-hadapan, ya, dengan guru. Jadi biar apa? Biar kita tidak mengklaim bahwa kita bacanya sudah benar,
terkadang seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa. Kelemahan-kelemahan orang yang membaca Quran kemudian belajarnya otodidak, biasanya dia mengklaim bacanya sudah benar. Ya, bacanya sudah benar, apalagi merasa bahwa bacanya sudah sama dengan Syekh Misari Rashid. Bacaanku sama, bacaan saya sudah sama seperti Syekh Sudes misalnya. Nah, mengklaim bahwa bacanya benar, akhirnya ada dinding di situ yang menghalangi. Apa? Nggak mau belajar. Apa sih belajar tahsin? Apain sih belajar tajwid? Saya sudah bisa kok. Ya gitu kan. Nah, ini akhirnya apa? Jadi dia membuat benteng untuk tidak mau belajar. Ya, menganggap bahwa itu sudah dulu saya sudah belajar gitu. Saya sudah bagus pembacanya. Seperti itu. Maka saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada pemirsa semuanya, kita cari guru. Ya. Membaca Quran, kita cari guru. Kita bacakan di depan guru. Ya, kualitas bacaan kita benar atau tidaknya. Syukur-syukur mencari guru yang sudah bersanad, yang sudah memiliki sanad. Jadi sudah jelas, sudah bersambung bacanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik semuanya, ya, jangan mencukupkan diri dengan hanya mendengarkan. Dan biasanya mahasiswa juga seperti itu, ya, karena mungkin sudah umurnya sudah dewasa, dia kemudian merasa belum bisa baca Quran, kemudian akhirnya apa? Mencukupkan diri mempelajari Quran dengan YouTube, ya, dengan YouTube akhirnya. Nah, ini kurang diperkenankan. Maka kita kembali lagi ke sini, ya, bahwa hukum mad wajib, ya, baik mad wajib maupun mad jaiz itu sama, ya, hanya 4 atau 5 harokat saja. Hadaiqa wa a'naba, ya, wa a'naba, ya, ini ain, ya. Kalau nggak bisa mengatakan atau tidak bisa mengucapkan ain gimana? Ya latihan, ya, latihan terus, ya. Wa a'naba, ya, harus dilatih. Kita pindah ke ayat setelahnya, wa kawa'iba atroba, ya, wa kawa'iba, aiba jangan dibaca ngi, ya, jangan dibaca ngi. Wa kawa'iba atroba, nah ini juga termasuk dari lahan jali, merubah apa? Merubah huruf di dalam Al-Quran termasuk lahan jali. Kenapa? Karena imma dia berubah maknanya, atau imma jadi nggak ada maknanya. Nah, makanya apa? Penting untuk kita belajar ilmu tajwid, makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, ya. Jadi kalau angu sama a'u sudah beda, ya. Wa kawa'iba dengan wa kawangiba itu sudah beda. Sudah beda, sudah tidak terdeteksi itu ngucapin huruf apa sih? Ya, kalau di Arab, mungkin kalau orang-orang Indonesia karena sudah terbiasa dengan ngi, nga, ngu, ya. Jadi itu ain. Tapi kita kembalikan ke bahasa aslinya, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Ya, orang-orang Arab apakah mengenal huruf nga, ya? Huruf ngi, huruf ngu, ya. Nah, ini kayaknya dikenal di Indonesia saja, ya. Ngangingu, ya. Ngingu, ya. Nga, ngi, ngu, ya. Ini dikenal di orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Jawa, yang ngi, ngu, maka diperbaiki, ya, diperbaiki bacaan Qur'annya. Wa kawa'iba atroba, roba. Nah, di sini ada huruf ta, ya, roba, ya, roba. Jangan fokus di membunyikan nya, tapi fokuskan di ta sukunnya, seperti itu. Nah, adapun dia lepasnya itu rileks dan santai, seperti itu, ya. Terkadang terdengar
ya, terkadang juga nggak terdengar. Maka nggak masalah, karena kita fokusnya adalah di syiddahnya, bukan di gimana mengalirkan nafas. Jadi at nggak seperti itu, tapi apa? Mengeluarnya apa? Mengeluarnya alamiah, alami saja mengeluarkan hamas itu. Roba misalnya, titu, ya, alamiah. Kakiku, ya, ini khusus pembahasan hamas di dua huruf, kaf sama ta. Maka fokus di syiddahnya, nggak usah memikirkan harus jangan, tapi fokuskan di syiddahnya. Kakiku, ya. Yang pertama kita fokus di apanya? Makhrajnya di mana? Yang kedua fokuskan di sifat syiddahnya. Jadi dua itu aja. Cara mengucapkan huruf kaf dan huruf ta, fokus yang pertama makhrajnya di mana, yang kedua syiddahnya. Seperti itu. Apa syiddah? Ketegasannya, tegas. Ya, gak bahasa gampangnya seperti itu, tegaskan. Ka, ki, ku. Ya. Adapun untuk hamas nanti mengikuti. Kalau makhrajnya benar, kemudian sifat syiddahnya juga benar, insya Allah mengalir hamasnya. Itu sudah pasti. Gak perlu harus gak perlu, ya. Tapi at-ro, ya, ngalir secara otomatis. Jadi jangan fokus di hamasnya atau gimana cara membunyikan aliran nafas, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-34. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa. Ya, di sini apa? Allah berfirman wa ya, ini syiddah di ta, apa, di hamzahnya tadi, ya. Huruf hamzah itu tegas, ya. Dan ada beberapa huruf-huruf yang tegas seperti hamzah, ta, kaf, jim, dan lain sebagainya, ya. Itu terangkai dalam kalimat ajid otin bakat. Hamzah, jim, qaf, to, ba, kaf, ta, ya. Di 7 huruf itu yang memiliki sifat apa? Tegas. Cara membacanya itu tegas, ya. Maka wakasa, jangan wakasa, tapi wakasa, ya. Kecuali mungkin di riwayat-riwayat yang lain, ya. Ada beberapa huruf-huruf, ya, kayak fi'umudim, ya, apa? Di dalam qiraah lain ada yang membacanya itu apa? Enggak menegaskan hamzahnya. Tapi kalau riwayat Hafs an Asim yang kita pelajari sekarang ini, hamzahnya tunaikan dengan wakasa, ya, dengan ketegasan. Dihaqo. Nah, di sini, ya, ayat-ayat yang kita baca sekarang, dia hukumnya adalah apa? Hukum di huruf-huruf yang di fathatain pada akhir kata. Jadi mad iwad, ya, di sini mad iwadnya banyak. Jadi kalau bisa walafdhu fi nadhirihi kamitslihi, kata Imam Ibnul Jazari, ya, membacanya itu harus konsisten, ya. Di sini hukumnya mad iwad, 2 harokatnya seperti di atas pertama kali, maka huruf-huruf mad iwad setelahnya harus sama panjangnya, ya, harus sama panjangnya. Wa ka'san dihaqa, qaf sama panjangnya dengan zai tadi, zai, terus kemudian panjang juga dengan ba, sama juga dengan ba yang seterusnya, kemudian qaf, ya. Itu harus sama. Jangan sampai innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Nah, itu beda-beda. Itu kurang tepat cara membacanya seperti itu. Harus konsisten, ya. Panjang durasinya dengan hukum yang sama, maka disesuaikan. Lanjut, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'u, ya. Jangan yasma'u, ya. La yasma'u, sin dia memiliki sifat lemah.
Maka cara membacanya adalah dengan diinfitahkan apanya? Rongga mulutnya terbuka, ya, terbuka. Jadi kemudian apa? Istifal. Kenapa terbuka? Karena dia istifal, ya. Apanya? Lidahnya itu pada posisi bawah, pada posisinya di bawah. Jadi dia tidak naik-naik. Makanya suaranya apa? Suaranya itu ringan, ya. Jadi bukan yos, la yos, la yos. Nah itu naik, lidahnya ada yang naik. Tapi tipiskan, la yasma'u, la yasma'u. Kemudian kemarin kita sudah singgung bahwasanya huruf sin dia lemah. Jadi cara membaca atau membunyikan sofirnya itu apa? Ringan. La yasma'u, bukan la yasma'u. Paham ya? Nah, semoga adik-adik paham. Kemudian apa? Fiha lagwa, lagwa. Coba huruf ghain ini diperhatikan. Yang pertama kita memperhatikan bahwasannya huruf ghain dia makhrajnya adalah dia apa? Di tenggorokan paling atas, ya. Berarti di belakang lidah. Kemudian yang kedua, ghain dia memiliki apa? Pangkal lidah yang naik atau yang disebut isti'la. Jadi dia cara membacanya adalah dengan ketebalan. Lawa, lawa, ya. Dan yang kedua dia rokhau, dan yang ketiga dia rokhawah, mengalirkan suara. Jadi jangan sampai diganti, dirubah menjadi huruf G, lagwa, lagwa. Jadi apa? Jadi dia tidak mengalir suaranya, dialirkan saja suaranya. Lawa, lawa, oh seperti itu. Lawa, ya, mengalir. Lagwaw wala kidzaba. Nah, di sini apa? Waw bertemu waw. Waw tanwin ketemu waw. Hukumnya apa? Hukum idgham bi gunnah. Waw, ya, ada gunnahnya, ya. Lagwaw wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Dzaba, jangan kidzaba, ya. Dza itu di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Kadzaba atau kidzaba, ya. Wala, ya. Kidzaba, kidza, ya. Rakhawah, mengalir suaranya. Kemudian jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Nah, di sini ada huruf zai yang harokat fathah kemudian memiliki mad, ya, yaitu berupa alif. Jadi di situ apa? Ada mad bertemu hamzah pada satu kata, maka hukumnya apa? Mad wajib. Berapa harokat tadi? 4 atau 5 harokat. Jazaa, ya. Mir rabbika, kemudian ato, po fathah, kemudian dia memiliki alif, ya, memiliki huruf mad setelahnya dan bertemu hamzah lagi dalam satu kata, maka hukumnya apa? Sama seperti jaza. Tadi jaza apa hukumnya? Mad wajib, maka ato juga mad wajib, ya. Kemudian Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, ya. Rabbis sama, ro dia tebalkan. Nah, jadi kalau ro berharokat fathah, ro berharokat dhammah, itu dimaksimalkan apanya? Tafkhimnya. Apa itu tafkhim? Tebal, ya. Jadi ditebalkan yang maksimal. Ro, Rabbis sama, jangan ra, tapi ro, Rabbis samawati wal ardi, ya. Do, ardi, di, ya. Ro tebal, kenapa? Karena sebelumnya hamzah berharokat fathah di sini di ardi, wal ardi, ya. Nah, di sini ada beberapa pembaca Quran yang sering kali mengeluhkan bagaimana sih cara mengucapkan huruf dot, ya, huruf dot. Dan ini kalau kita bahas huruf dot itu apa? Panjang, ya, panjang pembahasannya.
Ya, panjang bahasanya. Yang penting apa? Yang penting diusahakan makhrajnya sebagaimana tiga pendapat dari ulama. Ada pendapatnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian Imam Syibawai yang diikut ya, murid dari Imam Al-Khalil, kemudian apa? Ulama-ulama sekarang kontemporer. Nah, tiga pendapat itu berbeda-beda. Yang pertama, Imam Khalil bin Ahmad ya, ini ahli bahasa, mengatakan makhraj huruf dot itu di mana? Di tengah lidah. Kemudian Imam Syibawai di posisi samping lidah, ya, samping lidah bertemu dengan gigi geraham. Ini pendapat Imam Syibawai diikuti oleh Imam Ibnul Jazari. Kemudian yang terakhir ulama-ulama kontemporer mengatakan bahwa makhraj dot itu apa? Di ujung lidah, ya, di ujung lidah. Maka kesimpulannya adalah apa? Intinya kita mengucapkan huruf dot itu apa? Ditebalkan, ya, do suaranya, bo, ya, dan bisa terdeteksi, ya, huruf dot tersebut. Maksudnya apa? Beda dengan huruf-huruf yang lain. Pokoknya dia harus beda dengan huruf-huruf tebal yang lain. Kayak lo, ya, do, ya, to, itu harus beda. Bo, zo dengan bo, ya. Jadi kalau ini banyak ada ikhtilaf dari ulama berkaitan dengan dot, ya, terkait dengan dot, karena ya susah, ya, tidak semua orang mampu untuk mengucapkan dot secara teori, ya, secara teori dari matan Ibnul Jazari, ya. Wa ma bainahuma ar-rahman, ya. Kalau di sini di kalimat Rahman, ya, para pemirsa, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memilih untuk waqaf Rahman, maka di situ hukumnya apa? Mad arid lis-sukun, ya, mad arid lis-sukun, ya. Maka kalau berarti wa ma bainahuma ar-rahman, panjangnya berapa? Panjangnya sama seperti di yatasaalun, al-azim, mukhtalifun, itu sama panjangnya, ya, sama panjangnya. Jadi jangan sampai bingung, ar-rahman isa berapa harokat ya panjangnya, bingung. Maka panjangnya sama seperti hukum mad arid yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya yang pernah kita yang sudah kita lewati sebelumnya. La yamlikuna minhu khitaba, ya, minhu di sini apa? Idhar, karena nun sukun bertemu ha. La yamlikuna minhu khitaba, ya. Yauma yaqumur ruh, ya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, ya. Ar-ruh, ya, jangan sampai dibaca ar-ruh. Yauma yaqumur ruh, ya. Maka di sini apa? Di sini kita harus bisa membedakan. Kalau bahasa kita, bahasa pembelajar tajwid di Indonesia itu membedakan ha dengan ha itu apa? Ha kecil dan ha gede. Ha kecil itu apa? Ha yang batasa jim ha itu ha kecil katanya. Kalau yang ha itu ha gede. Maka kita katakan yang penting apa? Yang penting pengucapannya benar, maupun baik istilah ha gede, ha kecil itu terserah, ya. Yang penting konsekuensinya ketika mengucapkan ibu apa? Cara mengucapkannya itu benar, ya. Mengucapkannya itu benar, jangan sampai ruhu, ya. Yauma yaqumur ruhu. Ya, ini jangan sampai merubah, ya. Makanya kadang ada seorang imam yang membaca fasholli li rabbika wanhar apa wanhar, ya. Kalau wanhar fasholli, maka salatlah. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, ya, dibacanya bukan wanhar. Kalau wanhar maka sembelihlah hewan kurban. Kalau wanhar maka bentaklah. Loh, malah dibentak, ya. Maka salatlah untuk Tuhan kalian, untuk Tuhan Robmu, dan bentaklah. Masya Allah, ya, dibentak. Karena apa? Karena kesalahan daripada mengucapkan huruf. Maka ini harus diperhatikan, harus dibedakan antara huruf ha dan ha. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Mala itu sama juga hukumnya dengan
jaza dan ata tadi mad wajib, bacanya dibaca bacanya panjang 4 dan atau 5 harokat, ya. Saffa, ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Nah, kalau berhenti di situ berarti apa? Mun mad arid lis sukun. Ya, sama seperti yang sebelumnya tadi, ya. Rahman, ya tadi yang sudah kita singgung. Yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Sawaba, jangan sawaba, ya, tapi sawaba. Kemudian dzalikal yaumul haqq, ya, dzalika al yaumul haqq. Nah, ini di sini apa? Ditahan dulu, ya. Ditahan, dzalikal yaumul haqq. Ya, ditahan, jangan sampai dibaca dzalikal yaumul haqq. Itu apa? Menghilangkan tasdid. Maka dibaca tahan. Haqq menunjukkan apa? Di situ ada huruf tasdid atau kaf. Apa? Qaf, ya, afan. Qaf, ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a. Panjangnya juga 4 atau 5 harokat karena hukumnya apa? Mad wajib di situ. Inna anzarnakum. Nah, di sini apa? Inna hukumnya apa? Mad jaiz. Berapa panjangnya? Sama seperti hukum mad wajib 4 atau 5 harokat. Inna anzarnakum, ya. Zarnakum. Di situ ada ro yang sukun. Tebal atau tipis bacanya? Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum huruf ro itu huruf dha. Huruf dha harokatnya apa? Fathah, ya. Karena dzal, ya. Karena dha itu fathah, maka ro-nya tebal. Kalau huruf sebelum ro itu kasroh, maka ro-nya jadi tipis. Terus kalau huruf sebelum ro itu dhammah gimana? Tebal juga. Jadi kalau huruf sebelum ro itu fathah atau dhammah, maka dibacanya ro-nya tebal. Adapun kalau huruf sebelum ro itu kasroh, maka dibacanya tipis. Makanya kalau orang mengatakan Allahu Akbar, apa akbar? Akbar. Kenapa? Karena huruf ba-nya berharokat fathah. Makanya inna anzarna. Nah, sebelum ro juga di sini ada hukum apa? Ikhfa. Nun sukun bertemu dza, ya. Dza itu tipis. Kenapa? Karena dza itu termasuk huruf-huruf yang tipis, ya. Infitah dan dia istifal, ya. Dia berhukumnya istifal atau lidahnya di bawah huruf dzal. Makanya inna anzarna, bukan inna seperti itu. Jadi tipis. Inna anza, ya, bukan anza, seperti itu. Jadi ikhfa itu ada 2 bagian, ada yang tebal, ya, ada yang tipis. Hanya 2 macam ini, ya, ikhfa. Apa yang tebal? Huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, ya. Apa saja hurufnya? Ya, silakanlah, bisa dicari huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Kemudian apa? Kemudian adzaban qariba, ya, adzaban qariba. Di situ apa? Tanwin fathatain ketemu qaf. Hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfanya apa? Ikhfanya tebal karena huruf qaf adalah huruf yang memiliki sifat isti'la, maka bunyi ikhfanya tebal. Adzaban qa, bukan adzaban qa, tapi adzaban qariba. Lanjut, yauma yanzuru. Nah, di situ juga nun sukun bertemu dha, dan dha ya, dia huruf juga yang memiliki sifat apa? Sifat isti'la. Maka di sini hukumnya ikhfanya ikhfa apa? Tebal, ya. Ikhfanya ikhfa tebal. Yanzuru, bukan yanzuru tapi yanzuru, ya.
Mar'u, ya, ini roknya sukun, sebelumnya fathah juga tebal. Yanzurul mar'u, ya. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kemudian apa? Kuntu, ya. Nun sukun bertemu ta. Nun sukun bertemu ta itu hukumnya apa? Ikhfa. Dan ikhfanya di sini adalah ikhfa yang tarqiq, bukan yang tafkhim. Ya, kenapa? Karena ta dia tidak memiliki sifat isti'la. Ya, tidak memiliki sifat isti'la, ya. Ta itu sifatnya apa? Istifal, maka dibacanya tipis. Coba pemirsa perhatikan tebal dan tipisnya. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, ada tebal, ada tipis, ya, bisa diperhatikan. Baik, ya, demikian yang dapat kita bahas berkaitan dengan hukum-hukum tajwid, ya, dan makhraj atau sifat yang dapat kita singgung pada kesempatan kali ini, ya, di surat An-Naba ayat 31 dan 31 sampai ayat 40. Dan sebelum kita tutup, ya, kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ya, demikian, ya, pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.